Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, inilah kisah tentang seorang pemuda Katolik yang jenius tapi angkuh. Ia menantang seorang Muslim untuk berdebat tentang agama, dengan niat mempermalukan Islam di depan banyak orang. Namun siapa sangka, di akhir debat justru egonya yang tumbang. Dan dari kekalahan itu, lahirlah hidayah yang menuntunnya menuju cahaya Islam. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif penuh makna. Namanya Rafael Pratama, pemuda berusia 24 tahun, lulusan terbaik dari Fakultas Filsafat di sebuah universitas ternama di Yogyakarta. Di kampusnya, Rafael dijuluki si otak brilian karena kemampuannya mematahkan argumen siapapun. Dalam setiap debat, suaranya tegas, penuh keyakinan, dan sering membuat lawannya terdiam tak bisa berkata apa-apa. Namun di balik kejeniusannya itu, tersembunyi sesuatu yang lebih gelap, kesombongan intelektual. Rafael merasa sudah mengerti segalanya tentang agama, Tuhan, dan manusia. Ia membaca banyak kitab suci dari berbagai keyakinan, tapi tidak untuk mencari kebenaran, melainkan untuk membuktikan bahwa keyakinannya paling benar, dan yang lain hanyalah dogma tanpa dasar logika. Setiap kali diskusi lintas agama digelar di kampus, Rafael selalu menjadi pusat perhatian. Ia berbicara dengan percaya diri, menantang siapapun yang berani berbeda pandangan dengannya. Bahkan beberapa kali, ia menyindir Islam secara halus, mengatakan bahwa ajarannya penuh kekeliruan dan kontradiksi. "Saya tidak benci Islam," katanya suatu sore dalam forum kampus. "Tapi saya kasihan pada orang-orang yang percaya pada sesuatu tanpa bukti rasional. Tuhan tidak butuh dibelah, dan agama tidak butuh taklid buta." Suasana forum langsung hening. Beberapa mahasiswa Muslim tampak tersinggung, namun mereka memilih diam. Tapi di dalam hati, banyak yang merasa Rafael sudah melampaui batas. Semenjak itu, nama Rafael semakin dikenal. Tulisan-tulisannya di media kampus viral, penuh kritik tajam pada agama-agama yang menurutnya tidak masuk akal. Ia mulai mendapat undangan untuk menjadi pembicara diskusi publik, bahkan di luar kampus. Dan di setiap kesempatan itu, ia semakin berani menyerang Islam secara terbuka, dengan tujuan membuka mata masyarakat terhadap dogma yang salah. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai kosong dalam dirinya. Setiap kali pulang ke rumah dan menatap langit malam dari balkon apartemen kecilnya, Rafael sering merasa ada suara sunyi yang bertanya dalam hati, "Kalau kau benar-benar tahu segalanya, mengapa hatimu tetap gelisah?" Tapi egonya menolak mendengar. Ia menepis kegelisahan itu dengan tawa sinis, lalu menulis esai baru lebih tajam, lebih provokatif. Dan pada suatu hari yang menentukan, Rafael membuat keputusan besar. Ia akan menantang siapapun dari kalangan Islam untuk berdebat secara terbuka, bukan hanya di kampus, tapi disiarkan langsung di media sosial universitas. Tujuannya jelas, mempermalukan Islam di depan publik. Ia ingin membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menandingi logika dan kepintarannya. Rafael tersenyum penuh percaya diri saat mengetik pengumuman itu di akun media sosial kampus. "Saya, Rafael Pratama, siap berdebat dengan siapapun dari kalangan Muslim." Tema: apakah Islam benar-benar agama yang rasional? Postingan itu hanya butuh beberapa jam untuk menjadi viral. Ratusan komentar berdatangan. Ada yang menantang, ada yang marah, ada pula yang menertawakan. Namun di antara semua komentar itu, satu balasan muncul sederhana, tanpa kata kasar, tapi menohok. "Saya siap berdiskusi, bukan untuk membelah, tapi untuk menjelaskan." Fahri Al-Muhsin. Rafael tersenyum meremehkan. "Akhirnya ada juga yang berani," gumamnya. "Mari kita lihat seberapa kuat imanmu menghadapi logika." Hari itu, udara Yogyakarta terasa panas. Di halaman depan kampus tempat Rafael dulu sering menjadi pembicara, puluhan mahasiswa berkumpul. Mereka semua menunggu satu hal, debat terbuka antara agama yang diumumkan Rafael seminggu sebelumnya. Spanduk besar terbentang di aula utama bertuliskan, "Diskusi terbuka, apakah Islam agama yang rasional?" Pembicara, Rafael Pratama, filsuf muda Katolik. Lawan diskusi, Fahri Al-Muhsin, mahasiswa ilmu Al-Quran UIN Jogja. Rafael datang dengan jas abu-abu rapi, wajah percaya diri, senyum tipis yang penuh kemenangan. Langkahnya mantap, penuh wibawa. Sorak-sorai teman-temannya menyambut kedatangannya. Ia merasa seperti bintang. "Hari ini, aku akan tunjukkan siapa yang paling paham soal Tuhan," pikirnya dengan senyum sinis. Sementara itu, di sisi lain ruangan, masuklah seorang pemuda dengan pakaian sederhana, kemeja putih bersih, celana hitam polos, dan peci kecil di kepala. Dialah Fahri. Langkahnya tenang, matanya teduh, tidak ada kesombongan sedikit pun. Tapi di balik ketenangannya, terpancar keyakinan yang dalam. Beberapa mahasiswa berbisik, "Itu lawannya Rafael, nggak kelihatan seperti orang pintar. Pasti bakal kalah telak." Tapi Fahri tidak peduli. Ia menatap ke arah Rafael yang duduk di meja debat, lalu tersenyum sopan. "Assalamualaikum," ucapnya pelan.
Waalaikumsalam, jawab Rafael dengan nada datar. Moderator naik ke atas panggung. Baik, diskusi akan dimulai. Kita akan mendengar pernyataan pembuka dari saudara Rafael terlebih dahulu. Rafael berdiri, ia membuka laptop, menatap layar, lalu menatap penonton. Saudara-saudara, katanya lantang, hari ini saya tidak ingin menyerang siapapun. Saya hanya ingin mengajak berpikir logis. Apakah benar agama Islam itu dari Tuhan, atau sekadar konstruksi manusia masa lalu? Suasana langsung tegang. Rafael berbicara panjang lebar tentang sejarah, tentang logika, tentang nalar manusia yang katanya lebih tinggi dari teks suci. Ia menampilkan data, teori, bahkan membandingkan ayat-ayat agama dengan filsafat Yunani kuno. Penonton terpukau, sebagian mengangguk kagum. Rafael menutup pernyataannya dengan kalimat yang tajam. Saya menghormati Islam, tapi saya yakin, tidak ada satupun bukti rasional yang menunjukkan bahwa kitabnya benar-benar wahyu dari Tuhan. Tepuk tangan terdengar di sisi kiri aula dari kelompok pendukung Rafael. Ia tersenyum bangga, merasa sudah menang bahkan sebelum debat dimulai. Lalu giliran Fahri. Ia berdiri tanpa laptop, tanpa catatan, hanya membawa satu kitab kecil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, ucapnya tenang. Saya bukan ahli debat, saya juga bukan ingin menang atau kalah. Saya hanya ingin berbagi kebenaran yang telah saya yakini dan saya rasakan. Fahri memandang Rafael dengan senyum lembut. Anda tadi berkata ingin berpikir rasional? Baik, maka izinkan saya menjawab dengan akal juga, bukan hanya dengan iman. Ia membuka mushaf kecil di tangannya dan membaca. Apakah manusia tidak memikirkan dirinya sendiri, bahwa ia diciptakan dari setetes air mani, lalu menjadi makhluk sempurna? Qs. Yasin 77-78. Fahri berhenti sejenak. Al-Quran sudah mengajak manusia berpikir bukan sekadar percaya, tapi berpikir dengan akal dan hati yang jernih. Beberapa penonton terdiam. Rafael tersenyum kaku, mencoba menyela. Itu hanya teks, bukan bukti ilmiah. Fahri membalas dengan tenang. Kalau teks ini bukan bukti ilmiah, bagaimana mungkin manusia 1400 tahun lalu tahu bahwa embrio berasal dari air mani, sedangkan ilmu kedokteran modern baru menemukan itu belasan abad kemudian? Aula mendadak sunyi, bahkan suara kipas angin terdengar jelas. Rafael tertegun, tak menyangka jawaban sehalus itu bisa menekan egonya, namun ia tidak mau kalah. Kita lihat saja sampai akhir, gumamnya pelan. Fahri kembali duduk dengan wajah tenang. Sementara di dalam hati Rafael, mulai tumbuh rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketegangan bercampur rasa tak yakin. Sebuah perasaan yang selama ini ia hindari, ragu pada dirinya sendiri. Debat pun dimulai. Aula kampus itu kini hening. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan di atas panggung. Ratusan mahasiswa menatap ke arah dua sosok yang duduk berhadapan di meja panjang. Rafael Pratama, sang jenius Katolik yang angkuh, dan Fahri Al-Muhsin, pemuda Islam yang tenang dan lembut. Moderator memberi aba-aba. Baik, kita masuk ke sesi pertama. Saudara Rafael, Anda boleh mulai. Rafael berdiri, suaranya tegas, nadanya penuh percaya diri. Saya ingin bertanya sederhana, katanya. Kalau Islam memang agama yang sempurna, mengapa ada begitu banyak perpecahan di antara umatnya? Mengapa Tuhan membiarkan umatnya saling membunuh? Penonton langsung riuh. Pertanyaan itu tajam. Beberapa mahasiswa Muslim tampak resah, namun Fahri hanya tersenyum kecil. Boleh saya jawab? Tanya Fahri pelan. Silakan, jawab moderator. Fahri menatap Rafael dengan tatapan lembut. Saudaraku Rafael, jika seorang dokter memberi resep obat yang benar, tapi pasiennya tidak meminumnya sesuai aturan, apakah itu salah dokter atau pasiennya? Rafael mengerutkan kening. Tentu pasiennya. Fahri mengangguk. Begitu pula dengan Islam, ajarannya sempurna, tapi manusialah yang sering keliru memahaminya. Jadi yang salah bukan agamanya, tapi hati manusia yang lupa. Aula hening. Rafael tidak langsung membalas. Ia hanya menarik napas, mencoba mencari celah. Baik, katanya, tapi bagaimana dengan konsep Tuhan dalam Islam? Tuhan yang marah, Tuhan yang menyiksa di neraka. Bukankah itu gambaran Tuhan yang kejam? Fahri tersenyum, lalu membuka Al-Quran kecil di tangannya. Dalam Islam, Tuhan disebut Er-Rahman dan Er-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hukuman bukanlah tanda kebencian, tapi bentuk keadilan. Sama seperti hakim yang menjatuhkan vonis pada penjahat bukan karena benci, tapi karena mencintai keadilan. Penonton bertepuk tangan pelan, sementara Rafael mulai tampak gelisah. Ia meneguk air putih di gelasnya, lalu berkata, tapi bukti apa yang menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar dari Tuhan? Bisa saja itu hanya tulisan manusia yang cerdas di masa lalu. Fahri menatapnya, kali ini dengan sorot mata yang dalam. Kalau benar manusia yang menulisnya, maka carilah siapa manusia itu. Tidak ada satu pun yang mengaku menulisnya, dan selama 14 abad, tak ada seorang pun yang bisa menirunya meski satu ayat. Fahri lalu membaca pelan. Katakanlah,
Sekiranya manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. QS Al-Isra 88. Suasana kembali sunyi. Rafael menatap Fahri tajam. Ia ingin tertawa, tapi tak bisa. Kata-kata Fahri terasa seperti menembus pikirannya. Fahri melanjutkan, suaranya lembut tapi mantap. Al-Quran bukan sekadar teks. Ia hidup, menembus hati siapapun yang mendengarnya dengan niat jujur. Karena kebenaran bukan hanya untuk dipahami oleh otak, tapi dirasakan oleh hati. Beberapa penonton mulai terisak pelan. Ada yang menunduk, ada yang menatap Fahri dengan mata berkaca. Sementara Rafael, wajahnya mulai kehilangan ketenangan. Tangannya bergetar ringan di atas meja, jantungnya berdetak lebih cepat. Bagaimana mungkin, pikirnya dalam hati, bagaimana mungkin aku yang selalu menang, kini merasa seolah kalah tanpa perlawanan. Ia mencoba menenangkan diri, lalu berkata lantang, itu hanya permainan kata, emosi, bukan bukti. Fahri tersenyum kecil. Kalau begitu, gunakan logika, bukan ego. Tuhan tidak bisa dibuktikan oleh kesombongan, Rafael, hanya oleh hati yang mau mencari. Kata-kata itu bagai petir dalam diam. Penonton terdiam, Rafael pun tak lagi bicara. Ia hanya menatap meja di depannya dalam diam yang panjang. Debat berlanjut. Tapi sejak saat itu Rafael tak lagi menyerang seperti sebelumnya. Ia mulai mendengarkan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa, mungkin, selama ini ia tidak sedang mencari kebenaran, tapi hanya ingin menang. Hari sudah menjelang sore, sinar matahari menembus jendela aula. Memantul di meja tempat dua sosok itu masih duduk berhadapan Rafael, sang jenius Katolik yang kini mulai kehilangan arah, dan Fahri, pemuda Islam yang semakin tenang, seolah setiap kata yang ia ucapkan keluar dari kedalaman hati yang tak terguncang. Moderator sudah kelelahan, tapi suasana ruangan tak seorang pun mau beranjak. Semua mata masih tertuju pada mereka, karena apa yang terjadi bukan lagi sekadar debat agama, melainkan pertarungan batin antara ego dan kebenaran. Rafael kembali mencoba menyerang, kalau Islam benar, mengapa Tuhan kalian membiarkan Nabi Muhammad menikah berkali-kali? Bukankah itu tanda nafsu duniawi? Beberapa orang tersentak. Pertanyaan itu sensitif, dan Rafael tahu itu. Ia sengaja menusuk di titik paling tajam. Tapi Fahri hanya tersenyum lembut. Rafael, dalam sejarah, setiap pernikahan Rasulullah punya alasan kemanusiaan dan sosial, bukan hawa nafsu. Saat beliau menikah dengan Khadijah, usianya 25 tahun. Sementara Khadijah 40 tahun. Dan selama 25 tahun pernikahan itu, beliau tidak menikah lagi, padahal bisa. Bukankah itu bukti kesetiaan? Fahri menatap Rafael, lalu melanjutkan. Setelah Khadijah wafat, barulah beliau menikah lagi. Kebanyakan dengan janda para sahabat yang gugur di medan jihad. Itu bukan untuk kesenangan, tapi untuk melindungi mereka, agar tidak terlantar. Ruangan hening. Rafael kehilangan kata-kata. Fahri menatapnya lebih dalam. Kadang, kebenaran terlihat buruk di mata orang yang belum tahu alasannya. Tapi jika kita mau menyelami dengan hati, setiap hal punya makna suci di baliknya. Rafael menelan ludah. Untuk pertama kalinya, suaranya mulai bergetar. Tapi, kenapa Allah harus memberi ujian? Kalau Dia Maha Kuasa, mengapa membiarkan penderitaan? Fahri menatapnya lembut, seolah memahami isi hati Rafael. Karena tanpa ujian, manusia tidak akan tahu kadar imannya. Seperti emas yang harus dibakar untuk menjadi murni. Allah tidak menzalimi, Dia mendidik. Lalu Fahri membuka Al-Quran kecilnya dan membacakan ayat dengan suara lirih tapi penuh kekuatan. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? QS Al-Ankabut 2. Kata-kata itu seolah masuk menembus dada Rafael. Ia terdiam. Seketika matanya mulai berkaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika ketenangan yang aneh. Tapi indah. Rafael mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Fahri tersenyum kecil. Tidak perlu menjawab, Rafael. Kadang, kebenaran tidak perlu dibantah. Cukup dirasakan. Penonton yang sejak tadi menahan napas mulai terisak. Beberapa mahasiswa yang dulu mendukung Rafael kini menunduk malu. Sementara Rafael duduk terpaku, menatap kosong pada meja, pikirannya berputar cepat. Selama ini aku hanya ingin menang. Tapi dia tidak pernah ingin menang. Dia hanya ingin aku mengerti. Seketika air mata mengalir di pipinya. Tangan yang dulu gemetar karena ego, kini gemetar karena rasa malu. Fahri menutup Al-Quran dan berkata pelan, Rafael, aku tidak ingin kau kalah. Aku hanya ingin kau tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa didebat. Ia hanya bisa ditemukan. Rafael menunduk, menatap lantai. Di matanya ada penyesalan, tapi juga rasa lega. Seluruh ruang aula terdiam.
Tidak ada lagi tepuk tangan, tidak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah keheningan-keheningan yang sakral. Dan di tengah keheningan itu, seorang pemuda jenius yang dulu sombong akhirnya runtuh oleh kebenaran. Beberapa hari setelah debat itu, video perdebatan mereka viral di media sosial. Orang-orang menyebutnya debat yang menggetarkan hati. Namun bagi Rafael, itu bukan sekadar debat, itu adalah titik awal perjalanan hatinya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Kalimat Fahri terus terngiang di kepalanya. Tuhan tidak bisa didebat, ia hanya bisa ditemukan. Dan di dalam hatinya yang dulu keras seperti batu, perlahan-lahan terbitlah cahaya kecil yang mulai tumbuh menjadi iman. 3 hari berlalu sejak debat itu berakhir. Namun bagi Rafael Pratama, waktu terasa berhenti. Kata-kata Fahri terus terngiang di benaknya lembut, tapi menghantam keras di dasar hatinya. Tuhan tidak bisa didebat, ia hanya bisa ditemukan. Setiap kali mengingat kalimat itu, dada Rafael terasa sesak. Ia yang selama ini hidup dengan keyakinan bahwa logika adalah puncak dari kebenaran, kini justru hancur oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ketenangan yang datang dari ucapan seorang pemuda sederhana. Hari itu Rafael duduk sendirian di kafe dekat kampus. Di tangannya segelas kopi yang sudah dingin, tapi belum ia sentuh sejak tadi. Layar laptopnya menampilkan video debat dirinya dengan Fahri, video yang kini viral dan ditonton ratusan ribu orang. Judulnya, "Si Jenius Kalah Telak oleh Pemuda Islam." Komentar-komentar membanjiri layar. Rafael cuma pintar ngomong, nggak punya makna. Ilmu tanpa iman sombong. Subhanallah. Lihat ketenangan Fahri. Masya Allah. Rafael menggigit bibirnya. Setiap kata terasa seperti pisau menusuk harga dirinya. Aku cuma kalah bicara, bukan kalah benar. Bisiknya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia berkata begitu, semakin terasa kosong di dadanya. Ia memutar ulang video itu, mencoba mencari titik di mana ia seharusnya menang. Tapi setiap kali Fahri berbicara, Rafael justru merasa hatinya bergetar. Ada sesuatu dalam suara Fahri, ketenangan, keyakinan, kejujuran yang tidak bisa ia bantah. Bahkan dengan 1000 teori sekalipun. Malam itu, Rafael kembali ke apartemennya. Ia menyalakan lampu, tapi suasananya tetap terasa gelap. Dinding-dinding putih itu kini seperti memantulkan bayangan dirinya sendiri. Seorang jenius yang runtuh oleh kebenaran yang dulu ia hina. Ia menatap tumpukan buku di mejanya. Buku filsafat, sejarah, sains, teologi, semua yang dulu menjadi kebanggaannya. Namun malam itu, semua terasa kosong. Apa gunanya semua ini, kalau aku bahkan tak bisa menjawab satu pertanyaan sederhana? Siapa Tuhan yang sebenarnya? Rafael menunduk, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata yang selama ini ia tahan mulai mengalir perlahan. Itu bukan tangisan karena kalah debat, itu tangisan karena sadar. Beberapa hari kemudian, Rafael berhenti datang ke kampus. Ia menolak undangan wawancara, menolak ajakan dosen untuk berdiskusi lagi. Teman-temannya mencarinya, tapi Rafael memilih diam. Ia mulai berjalan sendirian di malam hari, tanpa tujuan. Kadang ke masjid yang sepi di pinggir jalan, hanya untuk duduk di tangga dan mendengar suara orang mengaji. Setiap kali mendengar lantunan ayat, ada rasa damai yang aneh di dalam hatinya. Namun di sisi lain, egonya masih berteriak, "Kau Katolik, kau tidak boleh goyah, kau tidak boleh kalah." Tapi hati kecilnya membalas pelan, "Ini bukan tentang kalah atau menang, ini tentang menemukan yang benar." Suatu malam, Rafael terbangun dari tidurnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah lautan api, berteriak mencari jalan keluar, tapi tak ada yang menolong. Lalu dari kejauhan terdengar suara lembut, "Wahai hamba yang sombong, berhentilah mencari aku dengan logika, temuilah aku dengan hati." Rafael terbangun, matanya basah, dadanya sesak. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil jaket dan keluar dari apartemennya. Kakinya membawanya ke tempat yang sama beberapa hari terakhir. Masjid kecil di ujung jalan, Malioboro. Lampunya redup, tapi pintunya terbuka. Ia masuk perlahan, melepas sepatu, dan duduk di pojok ruangan. Tak ada orang lain di sana, hanya dirinya dan suara azan Isya yang menggema lembut. Suara itu menusuk hatinya. Ia menunduk, meneteskan air mata, lalu berbisik, "Ya Tuhan, kalau benar Engkau yang disembah Fahri itu adalah Engkau yang sejati, tunjukkan aku jalan yang benar. Aku sudah lelah mencarimu dengan kesombongan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rafael berdoa bukan dengan bibir, tapi dengan hati. Malam itu menjadi awal perubahan besar dalam hidup Rafael Pratama. Setelah ia menangis di masjid kecil di ujung Malioboro, hatinya terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, ketenangan yang lembut namun kuat. Bukan seperti kemenangan dalam debat, bukan juga rasa bangga karena logikanya benar, tapi lebih seperti pelukan dari sesuatu yang lebih besar darinya. Namun perjalanan menuju kebenaran tidak pernah mudah. Besok paginya,
Rafael bangun dengan perasaan campur aduk. Ego dan hati mulai bertarung. Apa yang kau lakukan semalam? Pikirnya, kau berdoa di masjid, kau kehilangan akal. Rafael, ia mencoba menepis semua itu. Tapi setiap kali mengingat suara azan malam tadi, hatinya bergetar lagi. Akhirnya ia memutuskan satu hal, ia akan mencari tahu tentang Islam, tapi diam-diam. Hari-harinya berubah. Rafael mulai membaca terjemahan Al-Quran di laptopnya setiap malam. Awalnya hanya ingin mencari kesalahan seperti dulu. Tapi semakin ia membaca, semakin ia terdiam. Ia menemukan ayat yang seolah berbicara langsung kepadanya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Qs. Kaf. 16. Rafael berhenti membaca. Dadanya terasa hangat. Lebih dekat dari urat leher. Gumamnya pelan. Berarti, Tuhan tidak jauh. Selama ini aku yang menjauh. Air matanya menetes lagi. Kali ini tanpa ia sadari. Ia menutup layar laptop, lalu menatap langit-langit kamar. Fahri benar. Tuhan tak bisa didebat. Dia harus ditemukan. Beberapa hari kemudian, Rafael memberanikan diri menemui Fahri. Ia datang ke kampus UN tempat Fahri belajar. Saat melihatnya, Fahri langsung tersenyum lembut. Assalamualaikum, Rafael. Rafael menjawab pelan, suaranya bergetar. Waalaikumsalam. Keduanya duduk di taman kampus, di bawah pohon besar yang rindang. Untuk beberapa menit, Rafael hanya diam. Ia menatap tanah, menahan sesuatu di dadanya. Lalu tiba-tiba, suaranya pecah. Fahri, aku benci mengakuinya, tapi aku kalah. Bukan kalah berdebat, tapi kalah dari hatiku sendiri. Fahri menatapnya lembut. Tidak ada yang kalah. Rafael, justru kau baru memulai kemenanganmu. Rafael menatapnya dengan mata basah. Aku merasa kosong, tapi di saat yang sama, aku juga merasa penuh. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi pada diriku. Fahri tersenyum. Itulah saat hati mulai hidup. Dulu kau hidup dengan logika, tapi hatimu mati. Sekarang, hatimu mulai bicara. Rafael mengangguk pelan. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Boleh aku belajar denganmu? Fahri menjawab dengan suara tenang. Tentu, tapi jangan belajar untuk meyakinkan orang lain. Belajarlah untuk mengenal dirimu sendiri. Sejak hari itu, Rafael sering datang ke masjid kampus. Ia duduk di barisan belakang, mendengarkan pengajian kecil Fahri dan teman-temannya. Awalnya ia hanya mendengar, lalu mulai mencatat, dan akhirnya ikut membaca. Setiap malam, ia sujud sendiri di kamar, meski belum tahu cara salat yang benar. Ia hanya berbisik lirih, "Ya Allah, kalau Engkau benar ada, bimbing aku. Aku tidak ingin mencarimu lagi dengan sombong. Aku ingin mengenalmu dengan rendah hati." Dan setiap kali ia menunduk begitu, air matanya selalu jatuh. Air mata yang dulu tak pernah keluar dari seorang Rafael yang angkuh, kini menjadi saksi bahwa seorang jenius pun bisa hancur di hadapan cinta Tuhan. Minggu demi minggu berlalu, Rafael mulai berubah. Ia lebih pendiam, lebih lembut. Teman-teman lamanya heran, sebagian mencibir, sebagian khawatir. "Kau gila, Rafael? Katolik sepertimu baca Al-Quran?" Rafael hanya tersenyum. "Aku hanya mencari kedamaian, dan aku menemukannya." Suatu malam di bulan Ramadan, Fahri mengajaknya berbuka puasa di masjid kampus. Setelah makan bersama dan salat tarawih, Rafael duduk di pojok masjid, memandangi cahaya lampu yang redup. Suara imam melantunkan ayat, "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Rafael terisak pelan. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. "Ya Tuhan, aku sudah terlalu lama mendustakanmu." Malam itu, Rafael menangis lama sekali. Tangisan yang bukan karena kalah, tapi karena akhirnya ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, kedamaian yang datang dari keikhlasan. Ramadan hampir usai. Masjid kampus UN, Yogyakarta malam itu dipenuhi cahaya lampu dan lantunan ayat suci yang menggema lembut. Rafael duduk di barisan paling belakang, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Tak ada lagi jas mewah, tak ada lagi senyum sombong. Hanya wajah tenang seorang pencari kebenaran. Sudah hampir 3 bulan sejak perdebatan besar itu. 3 bulan sejak hatinya runtuh di hadapan kalimat yang sederhana. Tuhan tak bisa didebat, Rafael. Tuhan hanya bisa ditemukan. Dan malam ini, entah mengapa, dadanya terasa penuh. Ada sesuatu yang menuntun langkahnya sejak sore. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Selesai tarawih, Fahri menghampiri Rafael yang masih duduk termenung di pojok masjid. "Masih mencari, Rafael?" tanya Fahri lembut. Rafael menatapnya dengan mata sendu. "Tidak, Fahri, aku sudah menemukan." Fahri tersenyum samar, seperti sudah tahu jawabannya. "Kalau begitu, apa yang membuatmu diam saja di sini?" Rafael menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat memegang dada. "Karena aku takut, bukan takut kehilangan, tapi takut tidak pantas. Aku terlalu kotor untuk mendekati Tuhan seagung ini." Fahri menepuk pundaknya. "Tidak ada manusia yang pantas, Rafael.
Tapi justru karena itulah Tuhan menurunkan kasih sayang-Nya, agar yang kotor dibersihkan, yang sombong direndahkan, dan yang tersesat dipulangkan. Kata-kata itu membuat air mata Rafael mengalir. Ia menunduk lama sekali, lalu berbisik lirih, "Aku ingin pulang, Fahri. Aku ingin mengenal Tuhan yang selama ini kuhinakan." Beberapa mahasiswa mulai memperhatikan mereka. Fahri berdiri, lalu memanggil ustaz muda yang sedang merapikan karpet. "Ustaz, malam ini, ada seorang saudara yang ingin bersyahadat." Masjid mendadak hening. Semua mata tertuju pada Rafael yang kini berdiri dengan wajah basah air mata. Ia menatap ke depan ke arah mimbar, ke arah Al-Quran yang terbuka di atas meja kayu kecil. Ustaz tersenyum lembut dan mengangguk. "Silakan, anak muda. Tak ada paksaan. Tapi jika hatimu telah mantap, ucapkanlah dengan ikhlas." Rafael menatap Fahri. "Bimbing aku." Fahri menunduk dengan mata berkaca-kaca. Ia berdiri di samping Rafael, menepuk bahunya, dan membisikkan kalimat itu pelan-pelan. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Rafael mengulanginya dengan suara bergetar. Air matanya menetes tak tertahankan. Begitu kalimat itu selesai, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup wajahnya dan bersujud lama di lantai masjid. "Ya Allah, ampuni aku. Aku telah sombong. Aku telah menantangmu. Tapi engkau tetap menuntunku pulang." Tangisnya menggema di dalam ruangan yang hening. Beberapa jamaah ikut meneteskan air mata. Fahri sendiri tak mampu berkata apa-apa, hanya menunduk dengan senyum penuh haru. Setelah itu, masjid dipenuhi pelukan dan doa. Seorang mantan penganut Katolik yang dulu dikenal arogan, kini menjadi seorang walaf yang begitu rendah hati. Rafael duduk lama di bawah temaram lampu, menatap mushaf Al-Quran yang kini ia peluk dengan erat. "Dulu aku ingin mempermalukan Islam," katanya pelan. "Tapi kini, justru aku yang malu karena tidak mengenalnya lebih awal." Fahri menatapnya dengan bangga. "Setiap orang punya waktu, Rafael. Tuhan tahu kapan saat terbaik hidayah itu datang." Beberapa minggu kemudian, Rafael memutuskan pindah kuliah ke jurusan filsafat Islam di UIN. Ia mulai menulis buku kecil berjudul Debat yang Mengalahkan Hatiku, menceritakan perjalanan ruhaninya dari kesombongan menuju keikhlasan. Dan setiap kali ia berbicara di depan forum, ia selalu menutup dengan kalimat yang sama. "Aku tidak masuk Islam karena kalah dalam debat. Aku masuk Islam karena aku menemukan kebenaran yang tak bisa dikalahkan oleh logika." Malam itu, sebelum tidur, Rafael menatap langit-langit kamar barunya. Ia tersenyum lembut, lalu berbisik pelan, "Aku sudah menemukan rumahku. Ya Allah." Lampu kamar padam, dan dalam gelap yang tenang, seorang jenius yang dulu menantang Tuhan kini tertidur dalam damai, dalam cahaya keimanan yang baru.